Shalom para saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara, kita seringkali melihat hukum sebagai sebuah beban, karena kita memandangnya sebagai hal yang menghalangi kebebasan kita. Hukum itu dilihat sebagai hal yang kaku, karena hukum itu membatasi keinginan-keinginan kita. Misalnya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Tentu saja hal ini benar, tetapi kita harus melihat tujuan dari hukum itu, yaitu untuk kebaikan kita semua. Demikian juga halnya dengan Dekalog. Pertama, kita harus melihat bahwa Dekalog adalah 10 hukum Tuhan. Artinya, hukum ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk umat pilihannya. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa ada hukum demikian? Apakah sabda Tuhan yang telah tertulis dalam kitab suci itu belum cukup? Kita perlu melihat bahwa Israel adalah umat Tuhan, umat pilihan. Umat ini dibentuk oleh Allah sendiri sehingga disebut sebagai umat kesayangannya. Ke-10 hukum Tuhan ini mengikat orang-orang Israel yang ketika itu mengembara di padang gurun dan menjadikan mereka sebagai satu bangsa. Tuhan memberikan hukumnya ini karena Dia adalah Allah mereka, Allah umat Israel. Tanpa hukum Tuhan ini, Israel akan kehilangan kesatuannya sebagai sebuah bangsa. Karena itu, hukum ini menjadi suatu kebanggaan bagi umat Israel. Tanpa hukum ini, mereka bukanlah sebuah bangsa karena pasti mereka akan tercerai-berai. Hukum ini juga yang membuat mereka menjadi bangsa yang beradab, bukan orang barbar yang hidup bebas. Bebas melakukan apa saja seturut kehendak hati dan keinginan mereka. Apalagi ketika itu, mereka sedang mengembara di padang gurun yang seolah-olah tidak ada batas geografisnya. Mereka menjadi bangsa yang beradab karena mereka memiliki hukum, dan hukum ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang membuat mereka menjadi bangga. Namun seperti yang pernah dikatakan, hukum ini tidak hanya berlaku untuk mereka, tetapi juga berlaku untuk kita, orang-orang Kristen, umat Allah, umat perjanjian lama. Sebab Yesus itu datang bukan untuk menyediakan hukum ini, melainkan Dia datang untuk mengendapinya. Artinya, Yesus datang dan membuat hukum ini bisa dilaksanakan dengan menyempurnakannya, yaitu dengan sebuah hukum yang baru, hukum cinta kasih. Dengan kata lain, adanya perintah baru ini, yaitu hukum cinta kasih, sama sekali bukan untuk meniadakan hukum yang lama atau Dekalog. Untuk itulah kita sebagai orang-orang Kristen masih mengakui perjanjian lama, karena Yesus sendiri mengakui hukum perjanjian lama yang diterima Musa di Gunung Sinai. Hukum ini adalah hukum Allah, tentu berbeda dengan hukum buatan manusia. Untuk itu, hukum Dekalog ini seringkali disebut sebagai 10 firman Allah. Secara ringkas, isinya menyatakan kewajiban-kewajiban mendasar manusia terhadap Allah dan sesamanya. Maka mereka dengan hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban yang mengikat. Mereka tidak berubah dan berlaku selama-lamanya serta berlaku di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hukum ini. Allah sendiri yang telah menulis firman itu di dalam hati manusia. Ini yang dikatakan Gereja Katolik tentang hukum Tuhan itu. Pernyataan ini penting dan kita harus mencoba untuk mendalaminya. Pertama-tama, mengenai isi dari firman Tuhan, yaitu 10 firman Tuhan ini. Isinya adalah perintah-perintah yang harus dilakukan manusia terhadap Allah dan sesamanya. Terhadap Allah, manusia wajib memberikan tempat khusus dalam hidupnya. Intinya adalah menempatkan Allah sebagai hal yang utama, dan itu dilakukan dengan kewajiban untuk menyembahnya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mengapa ada perintah ini?
Karena pada kenyataannya manusia seringkali menyembah ilah-ilah yang lain atau berhala-berhala yang sebenarnya bukan Allah. Manusia seringkali tergoda untuk meninggalkan Allah karena silawan yang ditawarkan dunia dalam kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kenikmatan, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Menyembah Allah lain bukan saja menyembah dewa, melainkan menyembah hal-hal lain yang membuat kita meninggalkan Allah yang sesungguhnya. Demikian juga kewajiban kita terhadap sesama. Supaya manusia hidup damai di bumi ciptaan Allah ini, maka manusia tidak dapat memperlakukan sesama seenaknya. Misalnya, menindas yang lemah dan yang tidak berdaya. Dengan kewajiban ini, Allah ingin manusia hidup damai, hidup rukun, saling mengasihi bukan membenci, dan saling melindungi bukannya menghancurkan. Demikianlah saudara-saudara inti dari Dekalog atau 10 perintah Allah. Hukum ini adalah hukum pemberian Allah sendiri, dan tentu saja tujuannya adalah baik, supaya manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Hukum Allah ini juga yang mengatur hidup manusia supaya tetap terarah kepadanya sebagai Allah yang benar. Jadi, jangan kita pandang hukum ini sebagai beban yang menekan, tetapi kita harus bisa melihatnya sebagai jalan atau arahan yang harus ditempuh manusia selama hidupnya. Semoga saudara mencintai dan memahami kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.